Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Darul Hikmah, kemarin saya berikan satu hadis, yang dimana hadis tersebut berisikan bahwa ada satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperlihatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, di mana kemarin saya baru menjelaskan setengahnya, baru masuk dalam hadisnya saja. Dan sekarang saya akan menjelaskan dengan hikayatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan bahwa di zaman jahiliyah ia adalah pedagang, dan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam karena ia bermimpi ketika tinggal di Syam. Dalam mimpinya tersebut ia melihat matahari dan bulan berada di pangkuannya. Lalu ia mengambil bulan dan matahari tersebut, lalu didekapnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memakaikan selendang pada matahari dan bulan tersebut. Sebenarnya ada banyak pemahaman. Ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq memakaikan sorban, dan ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq memakaikan jubah, dan ada juga yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq memakaikan selendang kepada matahari dan bulan tersebut. Lalu Abu Bakar As-Siddiq kemudian bangun dan menemui pendeta Nasrani untuk menanyakan mimpi tersebut. Alasannya untuk ditafsirkan dan diperjelas apa maksud mimpi tersebut. Abu Bakar As-Siddiq keheranan. Ketika tiba Abu Bakar As-Siddiq di tempat si pendeta, ia ceritakan mimpinya dari awal sampai akhir dan minta supaya ditafsirkan. Kata si pendeta, "Sebelum aku tafsirkan, aku boleh bertanya kepada engkau, wahai anak muda?" Maka Abu Bakar berkata, "Ya, boleh." Pendeta itu berkata, "Dari mana engkau?" Abu Bakar menjawab, "Saya dari Mekah." Pendeta itu bertanya lagi, "Dari suku mana engkau?" Abu Bakar menjawab, "Saya dari suku Tamim." Pendeta bertanya lagi, "Apa
usahamu atau apa pekerjaanmu? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, saya pekerjaannya berdagang. Oke, kata si pendeta, saya akan menafsirkan tafsir mimpi engkau. Dalam tafsir mimpimu, wahai Abu Bakar, kata si pendeta, akan datang di zamanmu seorang laki-laki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin. Dan ia adalah Nabi akhir zaman. Seandainya bukan lantaran dia Muhammad, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah juga tidak menciptakan Adam dan tidak menciptakan para nabi dan rasul-rasulnya. Dan ia, yaitu Muhammad Al-Amin, adalah para pemimpin dan penutup para nabi. Dan si pendeta itu menunjuk tangannya kepada Abu Bakar dan berkata, hei Abu Bakar, engkau akan masuk ke agamanya dan engkau akan menjadi pembantu dan khilafah sesudahnya. Inilah tafsir mimpimu, kata si pendeta. Dan si pendeta itu berkata lagi, saya dapatkan sifatnya Muhammad dalam Taurat, Injil, dan Zabur. Muhammad itu adalah sosok seseorang yang bijaksana, seseorang yang cerdas, seseorang yang amanah, jujur. Dialah orang paling hebat di muka bumi ini. Maka sesudah itu, sesudah Abu Bakar mendengarkan tafsiran mimpi dari pendeta tersebut, pendeta Nasrani, maka pada hari itu juga Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menyembunyikan keislamannya karena takut terhadap orang-orang Nasrani. Dan tatkala Abu Bakar mendengar sifat Nabi SAW dari sependeta itu, lunaklah hatinya, luluhlah hatinya, dan timbul keinginan untuk mengunjungi beliau Muhammad SAW. Abu Bakar datang ke Mekah untuk mencari-cari mana yang namanya Muhammad. Tidak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq ia bertemu dengan beliau, Nabi tercinta Muhammad SAW, dan langsung ia mencintai serta berat untuk berpisah dengannya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah bertemu Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi besar Muhammad SAW, Abu Bakar terus bersama-sama dengan Rasulullah dengan berangsur-angsurnya waktu yang lama. Sesudahnya waktu lama ini, pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, kenapa setiap hari engkau datang duduk bersamaku, berjalan bersamaku, bersama-sama setiap hari, namun kenapa engkau tidak mau masuk Islam, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar berkata, andai kata engkau adalah seorang nabi, haruslah engkau mempunyai mukjizat. Pasti engkau mempunyai mukjizat, kata Abu Bakar. Maka bersabdalah Nabi SAW kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidaklah cukup
mukjizat yang engkau lihat di Syam dan telah dijelaskan oleh rahib atau si pendeta tersebut yang memberitahumu tentang keislamannya? Saya sudah tahu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah tahu engkau dulu pernah bermimpi dan ditafsirkan mimpi tersebut oleh sang rahib, dan itu adalah aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku pun tahu bahwa engkau sudah masuk Islam, tetapi engkau menyembunyikannya. Karena kenapa? Karena engkau takut terhadap orang-orang Nasrani. Begitukah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu sontak hatinya bergetar dan matanya cemas, melihatkan sosok wajah yang cemas, melihat kehebatan Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah bermimpi Rasulullah. Maka sesudah itu Abu Bakar As-Siddiq langsung mengucapkan syahadat sambil dibimbing oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar mengucapkannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Maka sesudah itu Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam dan menjalaninya dengan baik. Inti atau pelajaran yang kita dapat dalam kisah ini ialah bahwa Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam karena bermimpi ketika di kota Syam. Dan pelajaran yang kedua yang kita dapatkan adalah bahwa seseorang pendeta pun mengakui kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebijaksanaan Rasul, dan mereka gali atau cari-cari dalam kitabnya sendiri, Taurat, Injil, Zabur. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.